warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Fafan Nurdiansyah, STT-MSc, selaku Kaprodi Teknologi Pangan UGRIS, FTU UGRIS, dan selaku narasumber yang saya hormati, narasumber Tania Widya Stuti, mahasiswa Teknologi Pangan UGRIS. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen Teknologi Pangan UGRIS dan seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul bersama-sama untuk saling sharing mengenai kehidupan perkuliahan, meski harus dilaksanakan secara online. Acara ini merupakan acara yang diselenggarakan oleh Prodi Teknologi Pangan UGRIS dengan tema pengenalan kehidupan kampus dan sosialisasi program studi teknologi pangan Universitas PGRI Semarang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anastianingsih. Saya mahasiswa dari Teknologi Pangan UGRIS. Di sini saya selaku MC dan moderator yang akan memimpin acara pada siang hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan susunan acara webinar pada siang hari ini, yaitu yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada pemaparan oleh Ketua Prodi Teknologi Pangan, yang ketiga ada pemaparan oleh perwakilan mahasiswa yaitu katanya, yang keempat ada sesi tanya jawab, dan yang kelima ada penutup. Sebelum memasuki acara ini, alangkah baiknya kita melakukan dokumentasi terlebih dahulu untuk kenang-kenangan kita telah mengikuti acara webinar pada siang hari ini. Untuk para peserta, dimohon untuk menyalakan kameranya agar kita bisa melakukan dokumentasi. Kepada si operator dapat membantu untuk berlangsungnya dokumentasi pada acara. Oke, siap. Kameranya dinyalain semua ya, biar kelihatan. Hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu lagi ya. 1 yang belum dinyalakan segera dinyalakan. 1, 2, 3. Sudah, terima kasih. Silakan Mbak Anissa dilanjutkan. Terima kasih Mas Habib. Selanjutnya memasuki acara ini pada siang hari ini, kita akan mendengarkan pemaparan materi atau sharing yang akan disampaikan oleh Bapak Fafan Nurdiansyah, MSc. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan CV dahulu. CV singkat beliau terlebih dahulu yaitu nama lengkap Fafan Nurdiansyah. Beliau 22 November 1989. Riwayat studi S1 beliau ditempuh di Universitas Brawijaya, kemudian S2 di Universitas Gadjah Mada. Beliau memiliki keahlian pada bidang biologi dan pangan fungsional. Baik, itulah CV singkat dari Bapak Fafan Nurdiansyah. Selanjutnya, Fafan Nurdiansyah, STT-MSc, selaku pembicara pertama, disilakan untuk menyampaikan materi dan sharing-nya. Baik, terima kasih Mbak Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada adik-adik sekalian ataupun bapak dan ibu yang hadir dalam kegiatan perkenalan kehidupan kampus siang hari ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Fafan Nurdiansyah. Saya dosen di program studi Teknologi Pangan Universitas PGRI Semarang. Kesempatan hari ini saya akan sedikit menyampaikan mengenai apa itu kehidupan kampus dan bagaimana kehidupan mahasiswa juga akan disampaikan oleh salah satu kami yaitu Mbak Tania Widya Stuti yang akan menampilkan
menampilkan mengenai sebentar saya. Oke, sudah kelihatan ya PPT-nya Mbak Anissa ya? Belum muncul PT-nya, tapi share screen-nya kelihatan. Apakah sudah muncul? PPT-nya belum, Pak. Sebentar. Nampak? Apakah sudah muncul? Nampak? Belum. Ya. Iya. Malah error. Belum. Ya, mau tunggu. Oke guys. Sudah muncul kan? Oke. Terima kasih pada adik-adik yang sudah hadir dalam siang hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat maupun pencerahan pada adik-adik sekalian yang akan tentunya melanjutkan kuliah ya atau studi lebih lanjut ya dari SMA atau SMK ke jenjang yang lebih tinggi lagi yaitu jenjang perkuliahan. Di sini kami mencoba memberikan pemaparan ataupun penjelasan mengenai apa itu sih program studi di pangan yang ada di Universitas PGRI Semarang. Saya kira ini merupakan tahapan awal adik-adik ketika adik-adik akan menjajaki bangku perkuliahan ya. Mungkin ada yang belum kenal, mungkin yang belum tahu apa itu program studi teknik pangan dan seterusnya. Saya kira itu wajar kalau adik-adik setelah lulus SMA atau SMK kemungkinan masih bingung mau melanjutkan kuliah di mana. Nah, itu tujuan kita di sini adalah untuk mengenalkan lebih jauh bagaimana program studi teknik pangan di Universitas PGRI Semarang. Nah, di sini perlu saya sampaikan ya bahwa Semarang itu memiliki pangan yang berada di bawah Fakultas Teknik dan Informatika. Jadi namanya program studi teknik pangan. Di sini kami sudah terakreditasi oleh BAN-PT ya dengan status akreditasi B. Jadi adik-adik tidak perlu khawatir ya karena kita sudah terakreditasi BAN-PT. Kemudian kita juga memiliki beberapa fasilitas yang nanti akan kita tunjukkan dalam apa saja sih yang ada di program studi teknik pangan Universitas PGRI Semarang. Nah, sebelum melangkah lebih lanjut, mungkin perlu saya sampaikan di sini. Mungkin ada yang belum mengenal teknologi pangan. Ya, mungkin ada juga teknologi pangan tapi sama enggak ya antara prodi teknologi pangan dengan tata boga atau tata kuliner ya. Itu sebenarnya secara keilmuan itu berbeda. Jadi teknologi pangan itu tidak sama dengan tata boga atau kuliner. Jadi kalau tata boga itu cenderung untuk cara menyajikan, kemudian cara membuat makanan dan lain sebagainya ya. Itu adalah jurusan tata boga yang nanti lahirnya adalah lulusannya sebagai chef ataupun ahli kuliner dan lain sebagainya. Tetapi kalau di teknologi pangan itu cenderung kita belajar bagaimana menghasilkan suatu produk ya, tentu saja produk pangan yang memiliki nilai gizi yang tinggi, kemudian tentu saja aman dan lain sebagainya. Dan ini selalu menjadi program studi yang cenderung favorit ya. Karena apa? Karena pada dasarnya kalau adik-adik lihat ya, adik-adik mau jalan-jalan kemanapun ya atau mau pergi itu tanpa tidak membawa makanan itu saya kira tidak bisa ya. Jadi mau kita hidup itu pasti butuh makanan ya, kita hidup pasti butuh makanan. Nah, makanan itu semakin lama semakin digemari ya. Contohnya banyak sekali, apalagi kalau misalnya adik-adik pergi ke minimarket atau supermarket ya, hampir semua yang dicari itu pasti ya. Nah, salah satu produk teknologi pangan adalah menghasilkan produk-produk pangan yang higienis, aman, bergizi dan mudah dibawa kemanapun
memiliki umur simpan yang tinggi, seperti produk minuman dalam kemasan, kemudian produk-produk makanan dalam kaleng, ya, seperti yang saat ini lagi tren ya, minum susu naga, ya, itu salah satu juga adalah hasil daripada ahli atau lulusan teknologi pangan. Ya, banyak produk-produk pangan seperti itu yang dihasilkan oleh teknologi pangan. Ya. Nah, apa sih teknologi pangan itu? Teknologi pangan itu mungkin jadi di sini teknologi pangan itu adalah segala aspek yang terkait dengan proses pengubahan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau jadi produk jadi. Contohnya ya adik-adik kalau melihat inovasi makanan yang didapati di kafe, di tempat makan, kemudian di supermarket, minimarket, ya, di pasar dan lain sebagainya, ya, itu semua adalah bagian dari jurusan teknologi pangan, bahan baku. Ya, sama dengan adik-adik kalau beli misalnya adalah sosis, ya, sosis itu juga sama. Sosis itu berbahan baku adalah daging ditambah dengan bahan lainnya sehingga menjadi sosis, ya. Bentuknya kan beda antara daging kemudian menjadi sosis. Itu adalah proses merubah dari bahan baku menjadi bahan jadi yang lebih awet, lebih enak, lebih sehat, lebih aman. Ya, jadi disitulah alumni teknologi pangan itu nanti jadi seperti itu. Kemudian di sini nah kenapa sih memilih jurusan ini? Saya kira sekarang banyak sekali diminati, ya, mereka yang ingin memiliki keterampilan di bidang ilmu yang aplikatif, ya. Banyak sekali jurusan aplikatif seperti salah satunya yaitu teknologi pangan, ya, kemudian mungkin ada prodi-prodi lain, ya, tapi saya kira banyak dari calon mahasiswa yang lebih memilih ilmu terapan ya, daripada ilmu dasar. Misalnya untuk ilmu biologi, untuk ilmu statistik, itu minatnya jauh lebih banyak ke ilmu terapan daripada ke ilmu dasar seperti itu. Ya, karena dengan ilmu terapan ini bisa lebih kalau misalnya setelah lulus itu tidak bekerja pun salah, tapi dia melakukan usaha atau membuat suatu usaha sendiri. Apalagi bisnis kuliner itu menjanjikan. Ya, bahkan kemarin itu beberapa waktu yang lalu bisnis ayam goreng apa ya kalau tidak salah itu rocket chicken atau apa ya, itu sampai 1 bulannya itu menghasilkan aset itu sampai 2 triliun, ya. Itu sampai 2 triliun. Bayangkan, ya, itu hanya jualan ayam itu, tapi asetnya bisa sangat. Nah, disinilah jurusan teknologi pangan ini mendidik mahasiswanya untuk menghasilkan suatu produk ataupun inovasi pangan olahan yang bisa diproduksi berkualitas. Sehingga kalaupun tidak bekerja di industri, kita bisa memproduksi itu sendiri dan nanti bisa dipasarkan. Nah, ini beberapa contoh produk yang dipasarkan dan itu merupakan hasil penelitian maupun hasil inovasi dari ahli teknologi. Nah, sebetulnya teknologi pangan itu ilmu yang aplikasi, istilahnya berhenti. Tidak ada istilah berhenti. Ya, ketika ada inovasi, ya. Kalau dulu mungkin adik-adik di sini ataupun bapaknya mungkin pernah ya ke Jogja di gudeg, ya. Dulu itu gudeg itu kemana-mana. Karena kalau gudeg itu umur simpannya pendek, nggak bisa besok itu udah basi. Tetapi dengan hasil penelitian orang-orang yang itu menghasilkan gudeg kaleng, ya. Kaleng ini bahkan bisa diekspor sampai ke Eropa, ya. Beberapa ada yang teman bawakan teman itu sana, ya, dibawa ke Eropa itu sampai bisa berbulan-bulan awet. Asalkan dia kemasannya tidak rusak. Itu juga salah satu ilmu yang aplikatif. Ya, jadi sangat berkembang sekali. Nah, mungkin ada beberapa yang masih bingung. Ya, jadi antara teknologi pangan, kemudian ada teknologi hasil pertanian atau THP, kemudian ada ilmu dan teknologi pangan atau ITP, kemudian ada teknologi pangan dan hasil pertanian atau TPHP, sama semuanya. Jadi itu yang membedakan hanya nama, dan itu masih dalam satu klaster atau satu rumpun ilmu. Ya, mungkin tata namanya berbeda, tapi
sama. Dan beberapa prodi teknologi pangan atau ilmu dan teknologi pangan atau THP dan lain sebagainya itu di setiap kampus itu berada pada fakultas yang berbeda-beda. Ada memang rata-ratanya berada pada fakultas teknologi pertanian, ya, tetapi banyak juga ada yang masuk fakultas teknik, ada yang juga masuk fakultas kesehatan karena masuk di program studi teknologi pangan dan gizi itu sama semua. Jadi tidak perlu khawatir apakah ini sama atau beda. Yang jelas dengan adanya ini, jadi adik-adik tidak perlu bingung, ya teknologi pangan, teknologi hasil pertanian, ilmu dan teknologi pangan hasil pertanian, ataupun teknologi pangan dan gizi itu adalah sama. Nah, apa yang dipelajari di sini? Di sini kita belajar mengenai kimia dan apa saja kompetensinya. Ada kompetensi yang harus dikuasai oleh ahli teknologi pangan, atau kalau adik-adik mau kuliah di teknologi pangan, ada tiga aspek yang akan dipelajari di situ, yaitu aspek pengetahuan khusus, kemudian aspek kerja khusus, dan aspek manajerial. Nah, aspek khusus ini jadi aspek pengetahuan khusus itu adalah aspek yang menjadi pilar ataupun dasar dari teknologi pangan itu, yaitu ada ini yang bisa dilihat pada slide ini, ada golongan kimia dan analisis pangan, kemudian rekayasa pengolahan, kemudian mikrobiologi dan keamanan pangan, kemudian ada biokimia, gizi dan kesehatan. Kemudian untuk ilmu terapan itu adalah gabungan dari keempat pilar. Ya, jadi yang dipelajari adalah gambarannya adalah ini, adik-adik ketika masuk di teknologi pangan hanya mempelajari mengenai kimia, biokimia, gizi dan lain sebagainya, biologi. Ya, untuk kemampuan kerja khusus itu nanti adik-adik akan diajarkan mengenai keterampilan, ya, bagaimana menganalisis, ya, bagaimana praktekkan dan lain sebagainya. Kalau kemampuan manajerial itu berkaitan dengan soft skill, ya. Jadi nanti di sini tidak hanya kuliah, tetapi akan diajarkan bagaimana berkomunikasi dengan baik, kemudian ada keahlian tambahan berupa soft skill, berupa misalnya bahasa Inggris, ya, kemudian pengetahuan komputer dan lain sebagainya. Karena di pangan ini tidak hanya cuma belajar tentang materi-materi, tetapi kalau kita ingin mendesain produk pangan, misalnya mendesain label, kalau tidak bisa program software yang berkaitan dengan desain, misalnya desain grafis dan lain sebagainya, maka ini akan menyebabkan adik-adik kesulitan. Ya, akan menyebabkan kesulitan seperti itu. Ya, sehingga di sini akan tetap dipelajari misalnya desain komputer, desain grafis dan lain sebagainya itu tetap diajar. Sehingga ini semua akan menunjang kompetensi dari lulusan program studi teknologi pangan. Jadi kompetensi berupa pengetahuan oke, keterampilan oke, sikap ataupun komunikasi, kemudian kerja dalam tim dan sebagainya itu juga. Jadi semua masuk pada kompetensi. Nah, itulah yang sedikit mengenai gambaran mengenai teknologi pangan. Nah, kampus kita, kampus teknologi pangan masuk pada fakultas teknik dan informatika ini masuk pada fakultas teknik dan informatika, ya, di Universitas PGRI Semarang. Jadi mungkin dulu Universitas PGRI Semarang adalah IKIP PGRI Semarang, terus pada tahun 2014 berubah menjadi Universitas PGRI Semarang dengan bergabungnya Fakultas Teknik dan Informatika ini sehingga berubah nama menjadi UNED. Jadi di sini juga ada program studi yang sifatnya adalah teknik ataupun sains, ya, itu masuk pada fakultas teknik. Ya, kita berada di Jalan Sidodadi Timur, ya, nomor 24 Semarang. Ya, jadi di sini kita berada di pusat kota. Jadi kalau misalnya di mahasiswa di program studi teknologi pangan ini, kalau mau simpang 5 pusat provinsi Semarang, pusat provinsi Jawa Tengah itu sangat dekat. Jadi mau kemana-mana itu mudah, ya. Jadi sangat mudah, keunggulan kita di pusat kota, fasilitas lengkap, ya, kegiatan kemahasiswaan juga banyak, apalagi prestasi dan lain sebagainya. Nah, perlu saya sampaikan di sini kita ada staf pengajar yang ada di program studi teknologi pangan itu ada sekitar 9 yang
dosen tetap di program studi. Kemudian ada juga banyak dosen nantinya akan membantu dalam mengajar ya, seperti untuk bahasa Inggris komputer kita akan mendatangkan kita punya dosen di luar program studi yang akan membantu dalam pengajaran sesuai dengan keahlian masing-masing dosen. Nah, kebetulan di sini ada 9 orang, yaitu saya sendiri, saya Papa Nurdiansyah. Nah, kebetulan saya sebagai ketua program studi di teknologi pangan, kemudian ada Ibu Muflihah Muhtahati, ini sebagai sekretaris program studi. Kemudian ada Bapak Arif Rahman Afandi, ini juga beliau adalah kepala laboratorium. Nah, beliau saat ini juga sedang melakukan studi lanjut program studi doktor di Universitas Gadjah Mada. Kemudian ada Bu Dr. Rizky, kemudian ada Bapak Oiron Ferdiansyah. Ini kebetulan beliau sedang studi lanjut di Korea ya, saat ini mungkin sekitar 3 tahun lagi selesai. Kemudian Bapak Umar Hafiz, ini juga salah satu dosen di program studi kami. Beliau semua masih di sini ya. Kebetulan Pak Umar ini nanti segera akan studi lanjut S3 di Bangkok, Thailand ya, Ustaz. Komisaris Suhendriani, dan ada Ibu Endang Isra. Nah, itu adalah 9 dosen staf pengajar tetap ya. Jadi staf pengajar tetap dan ada staf pengajar di luar program studi. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini adalah foto dari kami ya, sebagai dokumentasi. Kemudian untuk fasilitas kami